Selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 1 Tenggarong kepada siswa-siswi baru tahun 2020. Dan saya ucapkan selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020. Pada kesempatan ini saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Arum Jatimulansi. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Dan pada kesempatan di MPLS ini kita akan sama-sama membahas materi kriteria kenaikan kelas dan kriteria penilaian. Baik, mari sama-sama kita membahas materi tersebut. Penilaian dan kenaikan kelas. Teknik penilaian. Teknik penilaian itu meliputi 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga aspek ini dilakukan oleh setiap guru bidang studi. Nilai pengetahuan meliputi nilai ulangan harian, nilai ujian tengah semester, ulangan akhir semester, dan nilai tugas. Adapun ulangan harian, ulangan tengah semester masih dimungkinkan adanya remedial. Remedial dilakukan apabila kalian pada saat ulangan harian atau ulangan tengah semester mengalami nilai di bawah KKM. Misalkan nilai kalian kurang dari batas tuntas minimal. Adapun batas tuntas minimal di SMA 1 Tenggarong adalah 70 untuk semua bidang studi. Sedangkan nilai semesteran maka tidak ada remedial. Artinya jika semesteran kalian dapat nilai 20, 25 kurang dari KKM, ya sudah, tidak ada perbaikan di sana. Kemudian yang keempat adalah nilai tugas. Nilai tugas ini adalah wajib untuk diselesaikan juga. Sehingga saran saya, kalian jangan meremehkan nilai tugas. Kalau ada tugas, cepat diselesaikan dan dikumpulkan. Sebagai catatan, untuk UTS dan ujian pengakhir semester, maka pelaksanaannya tidak dilakukan di kelasnya masing-masing. Tetapi nanti diatur oleh panitia, kalian berada di kelas ini, di kelas ini, di kelas ini. Dan di SMA 1 Tenggarong, sistem ujian akhir semester dilakukan dengan berbasis komputer. Nilai keterampilan aspek yang berikutnya adalah meliputi praktek, portofolio, ataupun proyek. Setiap guru mata pelajaran pasti akan melakukan penilaian keterampilan tersebut. Mungkin tekniknya menggunakan praktek, atau mungkin portofolio, atau mungkin proyek, atau mungkin ketiga-tiganya dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Nilai sikap, aspek yang ketiga, meliputi yang dinilai mengamalkan ajaran agamanya, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Aspek-aspek inilah yang akan dinilai untuk mengambil nilai sikap di tiap mata pelajaran. Dan setiap guru mata pelajaran akan memberi penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap yang nantinya setelah diolah dilaporkan kepada wali kelas dan nantinya akan dimasukkan ke dalam nilai rapot kalian. Penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas untuk menumbuh kembangkan sikap, perilaku, dan karakter peserta didik. Inilah gunanya penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu ada yang namanya sikap spiritual. Hal ini dilakukan dalam rangka membentuk siswa agar mampu menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dan penilaian sikap sosial untuk membentuk sikap sosial siswa agar mampu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam di mana siswa berada. Sehingga penilaian sikap ada 2 kriteria, sikap sosial dan sikap spiritual. Hal ini dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran dan wali kelas. Ketuntasan belajar di SMA Negeri 1 Tenggarong. Ketuntasan belajar minimal di SMA 1 Tenggarong untuk setiap mata pelajaran adalah 70. Ya. Nah, sekarang kita lihat nilai pengetahuan dan keterampilan
itu nanti kalian akan mendapatkan nilai mulai dari 90 sampai dengan 100, maka kalian akan mendapatkan predikat A. 80 sampai 89 kalian akan mendapatkan predikat B. 70 dan sampai dengan 79 kalian akan mendapatkan kriteria C, dan kurang dari 70 kalian akan mendapatkan kriteria D. A keterangannya sangat baik, B baik, C cukup, dan D kurang. Inilah nanti kriteria nilai yang akan kalian dapatkan di rapot kalian masing-masing. Kriteria-kriteria ini nantilah yang akan menjadi untuk memberikan penilaian di pengetahuan dan keterampilan. Adapun sikap nanti kita lihat apa penilaiannya. Layanan peminatan ekstrakurikuler. Pramuka. Ini adalah wajib. Jadi setiap siswa di SMA 1 Tenggarong 10, 11, dan 12 wajib mengikuti ekstrakurikuler kepramukaan. Kepramukaan ya, ini wajib. Tidak ada alasan. Kemudian satu lagi, sesuai ekstrakurikuler yang terdapat di SMA 1 Tenggarong, ini bersifat pilihan. Jadi, setiap siswa SMA 1 Tenggarong wajib mengikuti ekstrakurikuler wajib berupa kepramukaan dan satu ekstrakurikuler pilihan. Nah, yang pilihan kalian dipersilahkan memilih satu di antara ada sekitar 20-an ekskul yang ada di SMA 1 Tenggarong. Silahkan pilih satu, mana yang kalian minati. Jadi, kalian wajib mengikuti ini dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan ini wajib diikuti. Ya, walaupun pilihan tetap wajib. Pramuka wajib juga. Dan kalian wajib punya nilai. Karena nanti kalau tidak punya nilai ekstrakurikuler maka akan berakibat di kenaikan kelas. Nanti kita akan lihat di kriteria kenaikan kelas. Pertimbangan pemilihan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk memilih ekstrakurikuler yang satu pilihan tadi, kalian harus mempertimbangkan kondisi fisik kalian serta jumlah peserta didik. Artinya fisik kalian diperhitungkan. Kalau memang fisiknya tidak kuat lari, jangan ikut ekskul sepak bola atau jangan ikut ekskul karate. Ya. Nah, seperti itu, pertimbangkan itu. Kemudian pertimbangan yang lain adalah jumlah peserta didik. Artinya, jika di salah satu ekstrakurikuler itu pesertanya sudah membludak, maka kalian akan dialihkan untuk ke minat yang lain, ekskul yang lain. Pertimbangan yang kedua adalah waktu istirahat dan jadwal kegiatan. Artinya, pilihlah kegiatan ekstrakurikuler yang tidak memakan jam istirahatmu. Kamu tetap bisa ikut istirahat. Bisa ikut ekskul, tapi kamu juga punya waktu istirahat untuk mengembalikan kondisi fisik. Gitu ya. Lalu, pertimbangan yang lain juga ditentukan oleh jumlah guru profesional sesuai bidangnya. Artinya, SMA 1 tidak akan membentuk ekstrakurikuler kalau di sana tidak ada tenaga yang profesional atau pelatih atau pembina yang profesional untuk membina salah satu ekskul tersebut. Jadi inilah pertimbangan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, kita akan lihat ketentuan kenaikan kelas. Ketentuan kenaikan kelas di SMA 1 Tenggarong mengikuti kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 kriterianya adalah seperti ini. Ya. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Maksudnya, kalian wajib ikut semester 1 dan ikut semester 2. Semua mata pelajaran yang ada di semester 1 atau ganjil harus diikuti. Di kelas 10 semester ganjil ada 15 mata pelajaran. Di semester genap kelas 10 juga ada 15 mata pelajaran. Dan ke-15 mata pelajaran tersebut wajib kalian ikuti. Dan wajib punya nilai. Artinya kalian harus punya nilai. Ya, punya nilai di sana. 2. Deskripsi sikap sekurang-kurangnya minimal baik. Ini tadi. Tadi ada 3 aspek penilaian ya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sikap nilainya minimal baik. Tidak boleh cukup. 3. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan yang wajib tadi minimal baik.
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan di sini maksudnya sekolah kita, SMA 1 Tenggarong. Nah, ini tadi pramuka tadi sudah saya katakan wajib. Nah, nilainya harus minimal baik atau sangat baik. Ingat-ingat ya, cukup kalian punya peluang tidak naik kelas. 4. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Tidak boleh ada di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan atau semester genap, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada masa pelajaran yang sama pada tahun pelajaran berikutnya. 5. Satuan pendidikan dapat menambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Penentuan kenaikan kelas berdasarkan rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah seperti minimal kehadiran, tata tertib, dan peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Hal lain yang ditentukan oleh sekolah sesuai dengan potensi dan karakteristik sekolah. Sekarang, ini adalah ketentuan untuk sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, sekarang untuk spesifiknya yang diberlakukan di SMA 1 Tenggarong, tapi tetap mengacu pada aturan dari kurikulum K13 tadi untuk kenaikan kelasnya. Nah, sekarang secara spesifik di SMA 1 Tenggarong dengan dasar kurikulum 2013, maka syarat untuk kenaikan kelas adalah siswa kelas 10 dan 11 dinyatakan naik kelas, maka peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti, baik wajib A, wajib B, dan peminatan C serta lintas minat. Nah, ini sesuaikan tadi dengan aturan yang ada di kurikulum 2013. Wajib menyelesaikan seluruh program dalam 2 semester. Wajib A, wajib B, dan wajib peminatan C serta lintas minat. Apa saja mata pelajaran yang ada di kelompok wajib A, B, peminatan C, dan lintas minat itu sudah ada di materi sistem kurikulum dan sistem belajar di SMA 1 Tenggarong. Sekarang, kehadiran tatap muka setiap mata pelajaran minimal 95% atau 240 hari dari 240 hari dalam 1 tahun. Diperhitungkan dari tatap muka tanpa memperhitungkan ketidakhadiran karena sakit atau izin sesuai dengan peraturan yang berlaku atau maksimal terdapat ketidakhadiran 5% atau maksimal 12 hari alpa tanpa keterangan pada semester 1 dan semester 2. Artinya, kalian boleh tidak hadir selama sebanyak 5% dalam semester 1 digabung dengan semester 2. 5% itu adalah sebanyak 12 hari. 12 hari ini yang dimaksud adalah hanya khusus alpa. Jadi kalian masih bisa ditolerir. Alpa 12 hari masih boleh. Tapi saran saya, jangan dimanfaatkan 12 hari tersebut untuk alpa. Karena itu akan membuat atau memberikan penilaian kurang bagi kalian pada saat rapat kenaikan kelas. Bisa jadi pleno menilai, wah ini alpa 12 kali selama 1 tahun, ini lebih baik kita bina saja. Bina lagi di kelas 10, artinya ditinggal kelas. Bisa saja rapat memutuskan seperti itu. Jadi jangan dipakai yang 5% ini ya. Sedangkan sakit izin tidak dihitung ya. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil dan atau semester genap, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan semester genap pada mata pelajaran pada tahun pelajaran tersebut. Di sini tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya kurang dari KKM. Ya. Nah, kalau di salah satu semester itu ada yang kurang tuntas atau jelek, nah nanti di akhir tahun kita ambil rata-ratanya.
Deskripsi sikap sekurang-kurangnya adalah bernilai minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. Ya, sikap harus baik minimal, tidak boleh cukup atau C. Deskripsi kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Ya, jadi kepramukaan tadi sudah saya katakan harus wajib ikut dan nilainya minimal baik, karena ini menjadi syarat kenaikan kelas. Sekarang, mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan KKM. Maksudnya adalah tiap mata pelajaran, baik pengetahuan dan keterampilan, ya, pengetahuan dan keterampilan itu nilai minimalnya adalah di KKM. Jadi kalian kalau mau aman naik kelas, ya minimal 70. Gitu ya. G. Siswa tidak terlibat pelanggaran berat dan pada peraturan sekolah, misal terlibat narkoba, miras, tindakan asusila dan lain-lain, pelanggaran berat. Kalau ini dilakukan oleh siswa, maka dipastikan dia tidak naik kelas. Bahkan bisa dipastikan dia akan dikeluarkan dari sekolah. Tidak terlibat tindakan kriminal. Ini sudah otomatis tidak naik kelas dan bisa dipastikan dikeluarkan dari sekolah. Jadi kita kembalikan kepada orang tua. I. Peserta didik harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka dan mengikuti satu pilihan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini poin I, ingat ya. Kepramukaan dan satu pilihan ekstrakurikuler wajib diikuti dan harus ada nilai. Di poin J, nilainya minimal baik. Sehingga kalau kalian tidak mengikuti pramuka, tidak ikuti ekstrakurikuler pilihan, berarti kalian sudah tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Ya sudah, pasti nggak naik kelas. Walaupun semua nilai pengetahuan dan keterampilannya tuntas atau di atas 80, pasti dipastikan tidak naik kelas. Karena ekstrakurikuler menjadi salah satu penilaian, sistem penilaian atau kriteria untuk naikkan kelas. K. Nilai sikap spiritual dan sikap sosial minimal harus B. Dan skor kepribadian pada buku saku kepribadian minimal 50. Ya, setiap siswa di tahun ajaran baru itu mendapatkan modal skor kepribadian 100. Setiap siswa selama proses pembelajaran berlangsung, kalian dipersilakan meningkatkan modal 100 tadi, atau kalian boleh kurang dari 100. Kurang dari 100, kenapa? Karena kalian melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, setiap pelanggaran-pelanggaran nanti akan terdapat pengurangan skor. Kalau sampai skormu berkurang, terus berkurang dari 100, terus sampai kurang dari 50, dipastikan juga kalian susah untuk naik kelas. Rapatlah nanti yang memutuskan layak naik atau tidak. Kalau Dewan Guru mengatakan, nah ini kepribadiannya jelek, tingkah lakunya kurang bagus, lah skornya aja 30, nah udahlah, lebih baik kita bina lagi 1 tahun kemudian. Jadi tinggal kelas saja. Skornya kurang dari 50, tidak ikut ekskul, walaupun nilaimu bagus, pengetahuan dan keterampilan, dipastikan kalian tidak naik kelas. Ya, karena apa? Anak pinter tapi sikapnya jelek, itu juga tidak ada gunanya. Ya, masih mending tidak terlalu pintar tapi punya sikap yang baik, sikap sosial baik, sikap spiritual yang baik, kepribadian yang baik, itu masih bagus. Nah, masih bisa dibina untuk naik kelas. Nilai mata pelajaran semester ganjil dapat dijadikan bahan pertimbangan. Jadi nanti waktu dapat kenaikan kelas di semester 2, maka semester 1 itu akan menjadi bahan pertimbangan juga untuk proses kenaikan kelas. Sehingga kalian ya mulai dari awal ini belajar baik-baik, menabunglah nilai yang bagus, menabunglah nilai ekstrakurikuler yang bagus, sikap yang baik, dan seterusnya. M, bagi siswa yang tidak naik kelas diberi kesempatan untuk mengulang tahun berikutnya. Dan pemberian pengulangan
maksimal 2 tahun. Jadi siswa yang tidak naik kelas boleh saja kalian sekolah lagi di SMA 1 Tenggarong. Nah, sekarang kalian kan pasti sudah masuk di SMA 1 Tenggarong, pasti ingin naik kelas. Nah, ada 5 inti tekad untuk sukses. 1, kalian harus sadar untuk sukses. Artinya bahwa sukses itu harus penuh sadar. Saya memang harus sukses. Ya, bukan karena orang tua yang memaksa saya harus sukses, bukan karena kakak, saudara, teman atau guru. Kamu harus sukses loh, enggak, bukan. Tapi dari dalam dirinya sadar bahwa aku harus sukses. Suksesan yang saat ini adalah harus naik kelas, ya. Suksesan yang kedua, tekad yang kedua adalah kebutuhan untuk sukses. Kalian harus sadari bahwa sukses itu adalah menjadikan sebuah kebutuhan bagi dirimu. Bukan orang tuamu yang butuh kamu harus naik kelas, kamu harus pintar, kamu harus begini, enggak. Tidak ya, tapi dirimu lah yang, oh iya ya, aku ini butuh naik kelas. Jadi menyadari bahwa itu kebutuhan untuk naik kelas, ya. Yang ketiga, keputusan untuk sukses itu untuk bisa naik kelas itu adalah harus kamu putuskan. Aku sendiri bahwa aku harus naik kelas. Oh iya, aku putuskan harus naik kelas di tahun ini. Jangan sampai nggak naik kelas. Nah, keputusan itu bukan karena dipaksa orang tua, ya. Terus nanti kamu, ayo kamu belajar yang baik, begini dan orang tua yang memaksa, enggak. Lah yang sekolah siapa? Yang sekolah kan kalian. Jadi penuh kesadaran dan menyadari bahwa itu sekolah untuk bisa naik kelas itu adalah sebuah kebutuhan dan diputuskan aku harus naik kelas. Kemudian yang keempat adalah siap untuk sukses. Siap untuk meraih kesuksesan itu. Bukan orang tuanya yang siap mempersiapkan kamu, bukan, tapi kamunya. Kemudian perjuangan untuk meraih kesuksesan tersebut. Kamulah yang berjuang untuk bisa naik kelas, untuk bisa meraih cita-citamu. Karena apa? Bukan orang tuamu yang berjuang di sini untuk bisa naik kelas. Orang tuamu pintarnya seperti apapun, kalau kamu tidak berjuang, maka kamu tidak naik kelas. Bukan orang tuamu nanti yang mengerjakan soal, tugas, ujian semester, ulangan harian, dan lain sebagainya. Walaupun orang tuamu mempunyai titel setinggi apapun, bukan orang tuamu yang mengerjakannya. Tapi kalian sendirilah yang berjuang untuk menyelesaikannya. Jadi, ada 5 inti tekad. Jadi ada 5 inti ini yang harus ada dalam dirimu, ya, yang harus ada di dalam diri kalian. Nah, saya pikir cukup sampai di sini materi kita pada saat ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat bergabung di SMA 1 Tenggarong. Semoga sukses saya ucapkan.